PSSI datangkan FIFA untuk hilangkan polemik stadion Piala Dunia U17. Firman Utina desak PSSI hidupkan kompetisi level usia. Timnas bakal bentrok dengan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23. Cetak gol indah, aksi Marcelino viral. PSSI secara serius mengimplementasikan program kerja bidang perwasitan guna meningkatkan pengembangan wasit. Kini PSSI dan operator Liga PT LIB telah menggelar pelatihan penggunaan VAR dengan mengundang instruktur FIFA Subhidin. Program pelatihan VAR ini akan berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 18 hingga 20 Juli 2023 di Jakarta. Adapun program pelatihan yang dilakukan perharinya akan dibagi dalam beberapa sesi sesuai dengan materi pengenalan sistem VAR yang akan diterapkan. Dalam program pelatihan ini setiap hari para peserta akan dipresentasikan materi-materi dasar dan pengenalan terkait sistem VAR. Hal yang paling mendasar tentu adalah law of the game yang menjadi pedoman untuk mengambil keputusan. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia melayangkan surat protes kepada PSSI terkait rencana penerapan regulasi yang memperbolehkan klub merekrut 2 pemain asing di kompetisi Liga 2 2023-2024. Menanggapi rencana tersebut, APPI melayangkan surat yang dibuat pada Selasa kemarin dengan bernomor 241-APPI-ADM-7-2023 dan ditujukan kepada Ketua Umum PSSI. Dalam surat tersebut, APPI meminta kepada PSSI untuk meninjau kembali rencana regulasi kuota pemain asing yang akan diterapkan di Liga 2. APPI menilai jika regulasi pemain asing tersebut diterapkan, maka akan berdampak terhadap pesepak bola lokal. Apalagi sebelumnya di kompetisi Liga 1 2023-2024 ada penambahan kuota pemain asing. Tentu jika pemain lokal tak ingin tempatnya digeser oleh pemain asing, maka pemain lokal harus memiliki mental yang kuat dan harus bekerja keras untuk mengamankan posisinya sendiri. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa larangan untuk supporter tur tandang di sepak bola Indonesia termasuk PRI Liga 1 berlaku selama 2 tahun. Erick Thohir mengungkapkan bahwa aturan itu tertuang dalam perjanjian antara PT Liga Indonesia Baru dengan Polri dan pemerintah Indonesia bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Hal itu dinilai akan meminimalisir terjadinya kerusuhan antar supporter di Liga 1 dan menghindari sanksi FIFA. Pemilihan venue Piala Dunia U17 2023 sempat jadi polemik menyusul rencana PSSI menggunakan Stadion JIS sebagai salah satu stadion untuk event besar itu. Terbaru kini ada Stadion Pakansari yang sedang dipertimbangkan untuk jadi venue Piala Dunia U17. Kini PSSI meminta FIFA untuk datang langsung mengecek kesiapan stadion calon venue Piala Dunia U17 2023 ini. Hal itu salah satunya bertujuan agar polemik pemilihan stadion bisa segera diakhiri. Kabar PSSI meminta FIFA segera ke Indonesia disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo di Gedung Kemenpora Selasa kemarin. Skuad Garuda Muda Asuhan Sintayong sebentar lagi akan menghadapi Piala AFF U23 pada Agustus bulan depan. Timnas U23 tergabung di grup B. Nantinya tim Garuda Muda akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Peluang lolos ke semifinal pun terbilang cukup lebar. Namun skuad Garuda Muda diharapkan tidak menganggap remeh lawannya. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Malaysia dalam partai pertama grup B Piala AFF U23 2023 pada 18 Agustus nanti. 2 hari berselang, Garuda Muda bakal melawan Timor Leste. Ajang ini akan dimainkan di 3 stadion yakni Chonburi Stadium, Prayong Province Stadium, dan PTT Stadium Thailand. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini masih menyusun pemain Timnas Indonesia U17 yang tangguh untuk menghadapi Piala Dunia U17. Pelatih Bima Sakti Tukiman memanggil 34 pemain untuk melakoni pemusatan latihan di Jakarta. Usai melakoni tes di tanah air, PSSI merencanakan skuad Garuda Asia akan melakukan tes di luar negeri. Sebelumnya, PSSI akan mengirim tim asuhan Bima Sakti itu ke Qatar. Namun Erick Thohir membatalkan untuk mengirim ke Qatar. Dirinya mengganti destinasi skuad Garuda Asia ke Jerman. Erick pun membeberkan kenapa PSSI mengganti tempat tes tersebut. Menurut Erick Thohir, jika Timnas Indonesia U17 melakukan tes di Qatar, maka sang pemain akan merasakan kepanasan. Legenda Timnas Indonesia Firman Utina memberikan saran apik ke PSSI jelang Piala Dunia U17. Sebagaimana diketahui, dirinya diutus PSSI untuk menyeleksi pemain U17 di kawasan Tangerang hingga Banten.
Firman Utina menyebut ketika menyeleksi dirinya menyadari ada perbedaan yang cukup kontras saat seleksi. Ex-gelandang timnas Indonesia tersebut dapat membedakan secara jelas mana pemain yang sering berlatih dan mana yang tidak. Kompetisi menjadi faktor yang disorot oleh Firman Utina. Firman menilai semua pemain bagus, tetapi hanya faktor kesiapan fisik dalam seleksi yang dapat dibedakan. Dirinya menambahkan seharusnya PSSI menghidupkan lagi kompetisi di level umur. Seperti diketahui, PSSI sebenarnya mempunyai kompetisi level umur yakni IPA. Namun kompetisi tersebut masih nonaktif sejak tahun lalu. Bek muda timnas Indonesia Elkan Bagot saat ini masih menjalani tur pramusim bersama Ipswich Town. Elkan pun dinilai berpotensi untuk mengamankan tempatnya di Ipswich Town. Hal ini berkaca dari hasil penampilan Elkan di pertandingan pramusim Ipswich Town. Terlebih belum lama bek jangkung itu juga mendapat pujian dari sang pelatih Kieran McKenna. Elkan dinilai punya kekuatan fisik yang cukup baik. Pasalnya McKenna tampak takjub dengan stamina pemain mudanya itu yang bermain di dua laga beruntun. Menurutnya, hal itu tidak mudah dilakukan oleh banyak pemain. Melihat hal tersebut, media Malaysia yakin Elkan punya masa depan cerah di Inggris nantinya. Jika bisa bermain konsisten di Liga Championship, peluang Elkan untuk diboyong klub Premier League sangat mungkin terjadi. Ex-striker timnas Indonesia U19 Rafli Mursalim dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan klub asal Kamboja yakni Dragon Road FC. Kabar Rafli Mursalim merapat ke Kamboja dibagikan salah satu akun fanbase Instagram @GarudaFansbook. Liga Kamboja sendiri disebut menerapkan pemain asing dari ASEAN di musim baru 2023-2024. Dengan mendengar keputusan pemain berusia 24 tahun itu, netizen pun mendukungnya. Terlebih saat ini Liga Kamboja sudah berbenah karena operator Liga Kamboja sedang dipegang oleh operator yang berpengalaman di Liga Jepang. Sebelum bergabung dengan Dragon World FC, Rafli mengikuti trial di PAS Makassar, namun dirinya tak masuk rencana pelatih Bernardo Tavares. Kabar baik menghampiri wonderkid timnas Indonesia. Ya, pemain berusia 18 tahun ini melakukan aksi yang mencuri perhatian saat sesi latihan bersama KMS Kadinsi. Dirinya sukses mencetak gol indah ketika melakukan percobaan tendangan bebas. Hal itu diketahui melalui Instagram Story KMS Kadinsi. Usai mencetak gol, Marcelino Ferdinand langsung melakukan selebrasi dan dia terlihat sangat bahagia. Sementara di sisi lain, terlihat seorang official dan dua pemain KMS Kadinsi memberikan pujian kepada Marcelino. Selain itu, dirinya juga dipuji oleh pemain lainnya yakni Joler van Lanschot. Menurutnya, Marcelino merupakan pemain muda yang potensial.